Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam olahraga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK kelas 5, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang memelihara diri dan orang lain. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang memelihara diri dan orang lain. Bapak sudah siapkan video yang akan kalian simak bersama-sama. Silakan kalian simak dengan tertib dan fahami isi materi penjelasannya. Terima kasih. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK ya. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Tapi sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa dulu ya agar diberi kelancaran dan manfaat pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan materi hari ini, kita akan membahas berbagai hal tentang penyakit dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Nah, untuk lebih jelas anak-anak simak dulu tujuan belajar hari ini ya. Pertama, anak-anak setelah menyimak video ini diharapkan mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Lalu, anak-anak mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Begitu anak-anak. Jadi penyakit menular dan tidak menular itu yang dimaksud seperti apa? Nah nanti anak-anak pastikan menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak bisa memahami dan mengerti materi kita hari ini. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Baik, kita mulai anak-anak. Pertama ada penyakit menular. Tubuh sehat dan bugar menjadi keinginan setiap orang, bukan? Ya, anak-anak tentu ingin badannya selalu sehat dan bugar ya. Nah, ayo. Bisa anak-anak lihat di sini. Ya, jika kita berada pada posisi atau tubuh yang sehat dan bugar, kita bisa melakukan segala hal kegiatan dengan maksimal atau dengan baik. Ada kalanya kita juga mengalami sakit. Sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh, baik fisik maupun psikis. Nah, sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Lalu, orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu. Nah, anak-anak, Pak Guru mau tanya, anak-anak, apakah pernah sakit dan izin sekolah? Ayo silahkan jawab di kolom komentar ya. Pernah atau tidak sakit sampai anak-anak tidak bisa masuk sekolah dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya ketika belajar di sekolah. Sudah anak-anak? Baik, selanjutnya anak-anak berkaitan dengan pengertian penyakit menular. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit menular anak-anak? Pembahasan penyakit menular ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, yakni Pasal 1 Ayat 1. Nah, penyakit menular ini merupakan penyakit yang menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit.
bisa anak-anak lihat di sini, ini sebuah gambaran atau ilustrasi tentang virus, bakteri, jamur, ataupun parasit, ya. Nah, macam-macam dari penyakit menular ini ada banyak sekali anak-anak. Nah, dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit, ya. Jadi ini langsung dari pemerintah anak-anak. Ada peraturan menteri yang menjelaskannya. Kemudian penyakit menular vektor itu apa? Yaitu penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya adalah nyamuk. Anak-anak tentu pernah digigit nyamuk, ya. Ya, nyamuk ini bisa menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan atau disebabkan oleh nyamuk itu sendiri, yakni penyakit menular vektor. Selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit juga loh. Artinya, binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contohnya ada burung, anjing, dan tikus. Nah, daftar penyakit menular anak-anak bisa simak di sini, mulai dari difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, dan infeksi saluran pencernaan. Nah, pada penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit ada seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung, atau avian influenza. Nah, anak-anak, dari sekian penyakit ini, apakah anak-anak ada yang tahu itu penyakit apa? Coba jawab salah satu atau jelaskan salah satu di kolom komentar ya, agar Pak Guru bisa mengetahui anak-anak, sekaligus anak-anak nanti juga bisa saling menambah wawasan di kolom komentar, menyimak jawaban dari teman-teman lainnya yang tentu menjawab berbeda-beda ya. Nah, silahkan pilih salah satu lalu jelaskan yang anak-anak ketahui ya, salah satu saja. Berikutnya anak-anak, ada penyakit tidak menular. Nah, pengertian dari penyakit tidak menular ini yaitu merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Ya, penyakit tidak menular ini disingkat juga dengan PTM ya. Nah, apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular ini? Nah, bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup tidak sehat. Nah, di sini gambarannya adalah ada seseorang yang berusaha melindungi dirinya dari serangan atau virus yang akan mengganggu karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, anak-anak sekalian, terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah sebuah makanan yang sangat enak sekali. Namun jika kita terlalu banyak memakan makanan yang ini, yang cepat saji, contohnya ada kentang goreng, hamburger, mungkin ada juga ayam goreng dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan hidup kita tidak sehat ya. Nah, makanan tersebut tinggi kalori tapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar risiko munculnya berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan tingginya kolesterol. Penyakit ini tidak dapat menular anak-anak, tetapi berbahaya bagi diri kita sendiri jika kita memiliki penyakit
atau salah satu penyakit tidak menular yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, macam-macam penyakit tidak menular anak-anak ya bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan pula. Nah, contoh dari penyakit tidak menular ini yaitu ada diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas, vertigo, migran, kolesterol, tipes, dan penyakit paru-paru. Banyak sekali ya anak-anak. Nah itu, jadi anak-anak harus berusaha membiasakan diri hidup sehat agar anak-anak dan kita semua terhindar dari penyakit, khususnya penyakit tidak menular ini. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit? Nah, cara melindungi diri dari penyakit, pertama, anak-anak harus melihat dulu ya, amati lingkungan sekitar anak-anak coba sekarang, baik lingkungan rumah maupun sekolah. Bagaimana kondisinya? Bersih atau kotor? Ayo jawab jujur di kolom komentar ya. Ayo bersih atau kotor lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah kita. Sudah? Ya. Lingkungan kotor ini penyebab penularan penyakit anak-anak. Di sini ada sebuah contoh ya. Lingkungan yang kotor, banyak sampah berserakan anak-anak. Nah, berbeda dengan lingkungan bersih dapat menjadi pelindung dari penyakit. Nah, dengan menjaga kebersihan ini, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. Ya. Nah, berikutnya ada cara mencegah penyakit anak-anak. Nah, cara mencegah penyakit ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Nah, berdasarkan peraturan ini, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Anak-anak, di sini ada sebuah gambar, ya gambar seseorang mengenakan masker, cuci tangan, ya dan menggunakan semprotan untuk disinfektan. Nah ini kalau anak-anak pernah melihat contoh-contoh gambar seperti ini merupakan sebuah contoh promosi kesehatan. Jadi diharapkan orang-orang yang melihat ini bisa terinspirasi atau tergerak untuk mengikuti pola atau cara untuk mencegah penyakit ini. Nah, selain itu anak-anak, tentang imunisasi atau kekebalan ya, vaksin tentu ini bisa digunakan atau dilakukan untuk mencegah penyakit ya. Begitu. Berikutnya anak-anak, Pak Guru akan sampaikan pula budaya hidup sehat. Apa saja contohnya? Ayo, simak baik-baik ya, agar anak-anak nanti benar-benar bisa menerapkan. Pertama, anak-anak perlu mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Jadi, mencuci tangan harus menggunakan sabun. Ya, kalau anak-anak mencuci tangan dengan air saja, itu masih kurang sehat atau kurang bersih nanti. Nah, berikutnya anak-anak perlu membasmi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini biasanya akan sering anak-anak jumpai di tempat air tergenang. Ya, tergenang yang lama. Misal ada kaleng-kaleng bekas yang berada di halaman sekitar yang ada airnya, di situ biasanya banyak jentik-jentik nyamuk. Maka dari itu, anak-anak bisa melakukan pembasmian jentik-jentik nyamuk ya yang ada di sekitar anak-anak agar anak-anak bisa menerapkan dengan baik hidup sehat ini. Selanjutnya anak-anak perlu
menggunakan air besi untuk keperluan rumah tangga anak-anak. Nah, tentu anak-anak dalam kehidupan di rumah pasti selalu menggunakan air bersih ya. Nah, berikutnya juga tak kalah penting yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, jadi anak-anak lihat contoh di sini, contoh makanan yang bergizi seimbang ya. Ada kandungan karbohidrat, ada vitamin, protein ya. Sehingga gizi ini bisa mendukung kita atau tubuh kita menjadi sehat. Berikutnya, untuk hidup sehat bisa anak-anak lakukan dengan aktivitas fisik juga atau olahraga secara rutin. Sekali lagi secara rutin ya. Jadi olahraga ini harus dilakukan ya paling tidak seminggu bisa 3 kali ya anak-anak. Nah, kalau di sekolah anak-anak kan 1 kali ya dalam 1 minggu. Nah, di rumah tentu anak-anak perlu melakukan olahraga di rumah ya. Nah, mungkin bisa setiap sore atau setiap pagi atau bersama dengan keluarga agar hidup sehat bisa senantiasa dilakukan anak-anak di rumah. Selanjutnya, anak-anak juga perlu menggunakan jamban sehat ya. Jadi buang air besar, buang air kecil di tempatnya karena ini bisa mengurangi risiko atau penularan dari penyakit. Ya, jadi budaya hidup bersih dan sehat ini benar-benar nanti anak-anak harus mencobanya dan menerapkan ya. Selanjutnya anak-anak juga perlu menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi. Ya. Kemudian mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Kondisi lingkungan yang sehat ini ya tentu lingkungan yang bersih ya, sekitar rumah anak-anak bersih ya, buang sampah di tempatnya. Ya, ada tanaman hijau sehingga lingkungan anak-anak terasa segar, hijau, nyaman, dan sehat. Yang berikut, anak-anak harus mandi secara teratur ya. Setiap hari paling tidak 2 kali. Ya, bisa pagi dan sore gitu ya anak-anak. Baik, demikian anak-anak tentang budaya hidup sehat. Kalau anak-anak masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar. Dan jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Caranya anak-anak silahkan pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nanti anak-anak secara otomatis akan mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, berikutnya anak-anak ayo kita mencoba. Pertama, coba anak-anak lengkapi tabel ini ya. Nah, di sini ada nama penyakit, kemudian sifat penyakit, faktor penyebab, dan jenis penyakitnya. Apakah menular atau tidak menular. Pertama, contohnya tifus. Ya, ini contoh tifus ya. Sifatnya kronis endemis, faktor penyebabnya bakteri penyebab tifus tipes, yakni Salmonella typhi. Nah, jenis penyakitnya tifus ini adalah penyakit menular. Lalu, kedua ada penyakit diabetes, silahkan anak-anak lanjutkan ya. Stroke, jantung koroner, campak, dan lain sebagainya. Bisa anak-anak lanjutkan. Ya, paling tidak 5 ini anak-anak bisa diisi ya. Alhamdulillah, tadi demikian materi yang telah disampaikan berupa video yang sudah Bapak tautkan sebelumnya. Bapak ucapkan jazakumullah khairan untuk anak-anak yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan insyaallah bersama Bapak. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.